Sejak pagi, aroma kopi menyebar di seluruh rumah. Aku menghirupnya dalam-dalam berharap kehangatan cangkir di tanganku bisa menyebarkan semangat di antara kami. Hari ini adalah hari spesial, ulang tahun pernikahan kami yang ke-10. Walaupun kami tak merayakannya dengan megah, aku sudah menyiapkan kejutan kecil untuk Andi. Kue coklat yang kupanggang semalam terlihat cantik di atas meja, dihiasi dengan lilin-lilin kecil berwarna cerah. Anak-anakku Budi dan Sari sedang bermain di ruang tamu. Budi, si sulung, tampak serius mengawasi adiknya yang sedang asyik menyusun balok warna-warni. Sari, dengan senyum menggemaskannya, menyanyikan lagu-lagu ceria tanpa henti. Melihat mereka, hatiku penuh dengan rasa syukur. Meskipun kehidupan kami tak selalu mudah, kebahagiaan mereka adalah segalanya bagiku. Namun di balik senyuman itu, aku merasakan ada sesuatu yang mengganjal di hati Andi. Sejak beberapa bulan terakhir, dia terlihat lebih pendiam, lebih sering melamun di depan layar laptopnya. Ketika kutanya, dia hanya menggeleng dan tersenyum. "Semua baik-baik saja, sayang," katanya. Namun, belakangan ini kata-kata itu terdengar semakin hampa, seperti sekeping kertas yang tak berarti. Aku melirik jam dinding yang bergetar pelan. Andi akan pulang sedikit lagi dari kantor. Dengan cepat aku menyiapkan meja makan, berharap bisa menciptakan suasana yang hangat dan penuh cinta. Di sudut hatiku ada harapan bahwa hari ini bisa menjadi awal baru bagi kami. Sebuah momen di mana semua masalah bisa ditinggalkan sejenak. Ketika Andi akhirnya datang, senyumnya tampak terpaksa. Namun, aku berusaha mengabaikannya. "Selamat ulang tahun, sayang," teriakku ceria, sambil menunjukkan kue yang sudah siap. Budi dan Sari ikut bersorak. Wajah mereka berseri-seri penuh kegembiraan. Tapi Andi hanya membalas dengan senyuman tipis, seolah beban di pundaknya terlalu berat untuk dibawa. Kami makan malam dalam diam. Suara sendok dan garpu yang beradu menjadi satu-satunya musik pengisi ruang. Tiada tawa, tiada canda, hanya kesunyian yang menggelayut di antara kami. Budi menatapku dengan cemas, mungkin merasakan ketegangan yang mulai merayap di udara. Sari, yang masih polos, terus berbicara tentang permainan barunya, tidak menyadari bahwa momen indah ini perlahan-lahan menjadi kelabu. Di akhir makan, aku memutuskan untuk menyampaikan kejutan selanjutnya. Memberikan Andi hadiah kecil yang kutediakan dengan penuh cinta. "Ini untukmu," kataku sambil menyerahkan kotak kecil berbalut kertas berwarna cerah. Andi menerima dengan ragu, dan saat membuka kotak itu, matanya seolah menerawang jauh. Tidak bisa fokus pada isi di depannya. Dia hanya mengucapkan terima kasih, tetapi nada suaranya tidak menggembirakan. Hatiku terasa hangat, tetapi juga berat. Aku tahu ada sesuatu yang lebih besar dan lebih dalam daripada sekadar kebahagiaan kami yang tampak di luar. Sesuatu yang mungkin akan segera terungkap, menghancurkan semua impian indah yang kami bangun. Saat malam merambat, aku terbaring di samping Andi, berusaha mencari tahu apa yang mengganjal di pikirannya. Namun dia hanya terdiam, menatap langit-langit kamar. Di dalam diriku aku berdoa agar kebohongan yang menghantuinya tidak akan menghancurkan kebahagiaan kami. Tapi, seiring waktu, aku mulai menyadari, kebenaran kadang memiliki cara tersendiri untuk terungkap, bahkan di momen-momen terindah sekalipun. Di dalam diriku, aku berdoa agar kebohongan yang menghantuinya tidak akan menghancurkan kebahagiaan kami. Tapi seiring waktu, aku mulai menyadari, kebenaran kadang memiliki cara tersendiri untuk terungkap, bahkan di momen-momen terindah sekalipun. Hari itu, suasana di rumah terasa lebih tegang dari biasanya. Senyuman yang biasanya menghiasi wajah Andi, kini berganti dengan kerutan di dahi yang tak kunjung surut. Budi dan Sari, seperti biasa, bermain di ruang tamu. Tetapi tawa mereka terasa samar, seolah terhalang oleh kabut yang menggelayuti hati kami. Aku tidak bisa mengabaikan firasat yang semakin kuat. Semalam, saat aku membereskan meja makan, mataku tertangkap buku kecil di dalam tas Andi. Buku itu bukan sekedar catatan kerja. Ada hal-hal yang lebih pribadi tertulis di sana. Keterikatan batinku pada Andi membuatku ragu untuk membukanya. Tetapi rasa ingin tahuku tak dapat ditahan.
Ketika pagi datang, aku membiarkan rasa penasaran itu menguasai diriku. Dengan hati berdebar, kuambil buku itu dan mulai membacanya. Kata-kata yang tertulis adalah ungkapan cinta, tetapi bukan untukku. Kembali, aku membaca nama yang sama berulang kali. Seorang rekan kerja Andi. Setiap baitnya seakan bergetar dalam jiwaku, membangkitkan rasa sakit yang menyengat. Ketika Andi pulang dari kantor, aku sudah memutuskan. Aku tidak bisa berpura-pura lagi. Saat anak-anak duduk manis di meja makan, sebuah momen yang seharusnya menjadi hangat, malah terasa seperti pengadilan. Andy, panggilku. Suaraku bergetar. Kita perlu bicara. Dia menatapku, ekspresinya memucat. Ada apa, Rina? Berapa lama kamu akan terus berbohong? Tanyaku, menatap matanya lurus-lurus. Di dalam hati, aku berharap bisa melihat secercah penyesalan di sana. Tetapi yang kudapat hanyalah kebingungan. Aku menemukan bukumu mengenai dia. Seketika, suasana di ruangan itu membeku. Budi dan Sari yang sedang asyik berbincang, tiba-tiba terdiam. Aku bisa merasakan jantungku berdetak kencang, seolah-olah ingin melompat keluar dari dadaku. Andi menggelengkan kepala, wajahnya pucat. Rina, bukan seperti itu. Lalu bagaimana, Andi? Apakah kau ingin menjelaskan? Apakah semua ini hanya kebohongan belaka? Suaraku mulai terangkat, dan aku bisa merasakan air mata mulai menggenang di pelupuk mataku. Dia terdiam. Dalam keheningan yang menyakitkan itu, aku merasakan kehadiran Tina yang seharusnya ada di sini, memberiku dukungan. Namun saat ini, aku hanya bisa bergantung pada kekuatan diriku sendiri. Budi, Sari, kalian mungkin ingin ke kamar dulu. Ujarku sambil menatap kedua anakku, yang tampak bingung. Mereka berdua saling pandang dan Budi mengangguk, menggenggam tangan Sari. Begitu mereka pergi, Andi menghela napas berat. Rina, jangan katakan apapun yang tidak kamu maksudkan, Andi, potongku. Aku sudah cukup mendengar kebohongan. Apa kamu sebenarnya mencintaiku? Atau hanya berpura-pura? Air mata mengalir di pipiku, dan aku merasa seolah seluruh dunia runtuh. Saat itu aku tahu, di luar sana ada kebenaran yang lebih besar yang sedang menanti untuk terungkap. Namun aku juga tahu bahwa dalam perjuangan ini, aku harus mencari kekuatan untuk menghadapi semua kebohongan yang telah menghancurkan momen terindah dalam hidupku. Saat itu, aku tahu, di luar sana ada kebenaran yang lebih besar yang sedang menanti untuk terungkap. Namun, aku juga tahu bahwa dalam perjuangan ini, aku harus mencari kekuatan untuk menghadapi semua kebohongan yang telah menghancurkan momen terindah dalam hidupku. Hari itu adalah hari yang seharusnya penuh kebahagiaan. Persiapan ulang tahun Budi seharusnya menjadi momen manis yang diwarnai tawa dan keceriaan. Namun hatiku bergetar setiap kali melihat Andi. Senyumnya yang terlihat sempurna itu terasa semakin jauh, seolah ada sebuah jurang yang menganga di antara kami. Dalam benakku, suara hatiku berbisik, "Jangan tunda lagi, Rina." Ketika semua orang sibuk dengan dekorasi dan makanan, aku memutuskan untuk memanggil Andi ke ruang tamu. Suara anak-anak yang bermain di luar terasa samar, tertutupi oleh ketegangan yang melingkupi ruangan. Pikiranku berputar, dan aku merasakan aliran emosi yang tak tertahankan. Andi, aku memulai. Suaraku bergetar. Kita perlu berbicara. Andi menatapku, matanya meredup seolah ada cahaya yang hilang. Apa yang salah, Rina? Kita sedang mempersiapkan pesta untuk Budi. Ini bukan tentang pesta, kataku mencoba menahan air mata yang mengancam. Ini tentang kita, tentang kebohongan yang terus kita sembunyikan. Raut wajahnya berubah, dan aku bisa melihat ketegangan mulai mengendur. Apa maksudmu? Jangan pura-pura tidak tahu, teriakku. Suaraku menggema di ruangan. Aku tahu ada yang salah. Aku tahu kau menyimpan sesuatu. Kenapa kau tidak pernah memberitahuku? Andi terdiam, dan aku bisa merasakan detak jantungku berdengung di telinga. 1 menit berlalu, yang terasa seperti 1 jam. Akhirnya, ia menghela napas dalam-dalam, lalu berkata, Rina, aku tidak ingin kau tahu tentang ini. Jadi, ada memang sesuatu, tanyaku, suaraku lebih rendah kini. Apa yang terjadi, Andi? Dan dalam sekejap, seperti semua dinding yang ia bangun runtuh. Andi mulai menjelaskan.
Ia bercerita tentang utang yang menumpuk, tentang keputusannya untuk berinvestasi dalam bisnis yang tidak berhasil, dan bagaimana ia terjebak dalam kebohongan demi menjaga wajah di depan kita semua. Suaranya bergetar saat ia mengungkapkan rasa bersalahnya, tetapi kata-katanya hanya menambah rasa sakit di hatiku. Rina, aku tidak ingin kita kehilangan rumah ini. Aku berjuang untuk kita, untuk keluarga, katanya, dan ada air mata di sudut matanya. Berjuang? Jawabku, suaraku bergetar. Apakah ini cara berjuangmu? Dengan kebohongan? Aku merasa tubuhku melemah, seolah semua kekuatan yang kumiliki menguat seiring dengan kebenaran yang terungkap. Budi dan Sari, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka berlari ke sana kemari, tersenyum, seolah tanpa beban. Hidup kita tidak seharusnya dibangun di atas kebohongan, Andi, teriakku. Kali ini dengan penuh rasa sakit. Anak-anak kita tidak pantas mendapatkan ini. Dia terdiam, tatapannya kosong. Dalam detik-detik itu, aku merasakan kehadiran Tina, sahabatku, di dalam pikiranku. Dia selalu bilang, kau harus berani menghadapi kenyataan walaupun pahit. Rasa marah bercampur dengan keinginan untuk melindungi keluargaku. Di luar, tawa anak-anak mulai mereda, dan aku tahu aku harus membuat keputusan. Apakah aku akan membiarkannya melanjutkan kebohongan ini, atau berjuang untuk memulihkan kepercayaan dan cinta yang seharusnya ada di antara kami? Andi menatapku dengan penuh harap. Tetapi aku tahu, momen terindah dalam hidupku sudah terancam. Dan kebohongan ini akan menjadi tantangan terberat yang harus kami hadapi bersama. Di luar, tawa anak-anak mulai mereda, dan aku tahu aku harus membuat keputusan. Apakah aku akan membiarkannya melanjutkan kebohongan ini, atau berjuang untuk memulihkan kepercayaan dan cinta yang seharusnya ada di antara kami? Andi menatapku dengan penuh harap, tetapi aku tahu momen terindah dalam hidupku sudah terancam, dan kebohongan ini akan menjadi tantangan terberat yang harus kami hadapi bersama. Dalam keheningan yang menyelimuti, aku merasakan detakan jantungku semakin cepat, seolah berusaha menandai setiap detik yang berlalu. Rina, aku tahu aku telah berbuat salah, tapi aku berjanji akan berubah. Suara Andi bergetar, memecah kesunyian. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuatku teringat pada hari-hari indah yang pernah kami lalui. Namun, bayangan kebohongan yang dia simpan selama ini menghalangi semua kenangan manis itu. Berubah, ucapku dengan nada ragu, merasakan emosi yang campur aduk. Berubah itu gampang diucapkan, Andi. Tapi bagaimana aku bisa percaya lagi setelah semua yang kau sembunyikan? Budi yang berada di samping kami, diam-diam menyimak percakapan ini. Rasa takutnya akan kehilangan keluarga tampak jelas di wajahnya. Ibu, ayah, jangan berdebat. Kita seharusnya bersatu, bukan saling menyakiti. Katanya, suaranya penuh kepolosan yang menyentuh hati. Aku menatap Budi, merasakan betapa beratnya beban yang harus ia pikul. Di usianya yang masih muda, seharusnya ia hanya memikirkan permainan dan tawa, bukan ketegangan yang mendominasi rumah kami. Budi sayang, ini bukan tentang kalian berdua saja, kataku lembut, berharap bisa menenangkan. Ini tentang kepercayaan, tentang cinta yang seharusnya tidak perlu dipertanyakan. Andi menghela napas panjang, wajahnya menunjukkan keputusasaan. Aku sudah mengacaukan segalanya. Semua ini bermula dari kesalahanku beberapa bulan lalu. Aku berhubungan dengan orang lain, dan aku tidak bisa mengakuinya. Aku terjebak dalam kebohongan yang kubuat sendiri. Kata-kata itu seperti petir menyambar di tengah cerahnya hari. Setiap kata terasa tajam, menembus hatiku. Aku merasa seolah langit runtuh. Tak ada lagi harapan akan kebahagiaan yang pernah aku impikan. Sampai kapan kau akan terus berbohong, Andi? Apakah kau tidak memikirkan dampak dari semua ini terhadap anak-anak kita? Suaraku bergetar. Namun aku berusaha tegar. Aku akan melakukan apa saja. Rina, aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin kita kembali seperti dulu. Jawabnya penuh harap. Namun rasa sakit yang menyayat hatiku membuatku bingung. Bagaimana aku bisa memaafkan? Bagaimana aku bisa melupakan semua rasa sakit yang telah dia sebabkan? Saat pandanganku beralih ke Sari yang sedang bermain bonekanya di sudut ruangan, aku merasa jantungku mencelos. Dia tidak seharusnya berada di tengah kekacauan ini. Dia adalah simbol dari kebahagiaan yang tulus, dan aku tidak ingin mengorbankan semua itu hanya karena kesalahan satu orang. Rina, Andi mendekat. Aku bersumpah aku tidak akan mengecewakanmu lagi.
Beri aku satu kesempatan. Kesunyian kembali merambat di antara kami. Aku menyadari bahwa keputusan ini tidak hanya untukku, juga untuk Budi dan Sari. Apakah aku bisa membuka hatiku untuk memaafkan, untuk memberikan kesempatan kedua? Akhirnya, aku menatap Andi dalam-dalam, mencoba menemukan kebenaran di matanya. Aku butuh waktu, kataku pelan. Dan jika kita melanjutkan ini, kita harus melakukannya bersama-sama dengan kejujuran. Andi mengangguk, wajahnya penuh harap. Di saat itu, aku tahu perjalanan kami baru saja dimulai. Namun, ada satu hal yang pasti, tidak ada lagi ruang untuk kebohongan. Di saat itu, aku tahu perjalanan kami baru saja dimulai. Namun, ada satu hal yang pasti, tidak ada lagi ruang untuk kebohongan. Setiap pagi saat membuka mata, rasa lega dan beban berat saling bergantian memenuhi kepalaku. Bulan-bulan setelah konflik yang mengguncang hidup kami, aku dan Andi berusaha membangun kembali jembatan yang sempat runtuh. Pagi itu, sinar matahari masuk melalui celah tirai, menyoroti debu-debu yang melayang. Di dapur, suara anak-anakku Budi dan Sari terdengar ceria beradu dengan tawa kecil mereka. Budi, yang kini lebih dewasa dari usianya, selalu berusaha menjaga adiknya agar tetap bahagia. Sari, dengan senyumnya yang polos, tidak tahu betapa rumit dunia orang dewasa. Melihat mereka, aku tersadar betapa berartinya kami berjuang demi mereka. Aku menyeduh secangkir kopi untuk Andi, berharap pagi ini bisa menjadi momen baru bagi kami. Saat dia masuk ke dapur, matanya terlihat lelah. Mungkin karena malam yang panjang berpikir akan masa depan yang kami hadapi. Namun, saat melihatku menyuguhkan kopi, senyum tipis muncul di wajahnya. "Terima kasih, Rina," ujarnya pelan. "Tidak perlu berterima kasih. Kita harus melewati ini bersama," jawabku, berusaha menenangkan semua keraguan yang mungkin ada di pikirannya. Hari demi hari, kami berusaha berkomunikasi lebih baik. Andi bercerita tentang kebohongan yang selama ini ia simpan, dan aku mendengarkannya tanpa menghakimi. Dalam setiap kisahnya, aku menemukan alasan-alasan yang mendasari setiap kesalahan. Namun, pemahaman itu bukan berarti tanpa luka. Seringkali rasa sakit itu muncul kembali seperti bekas luka yang tak sepenuhnya sembuh. Suatu sore, saat kami duduk di ruang tamu yang sudah mulai diisi kembali oleh tawa dan kehidupan, Tina datang berkunjung. Dia membawa kue yang dia buat sendiri, mencoba menghibur kami. Kebahagiaan itu seperti adonan kue, Rina. Kadang kita harus menguleni dan mencampurkan bahan-bahan yang berbeda untuk mendapatkan rasa yang pas, katanya sambil tersenyum. Seharian kami bercengkerama, berbagi cerita, dan untuk pertama kalinya selama berbulan-bulan, aku merasakan kehangatan yang sudah lama hilang. Namun saat Tina pergi, bayang-bayang masa lalu kembali menghantui. Aku melihat Andi menatap jendela, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa aku lihat. "Apakah kamu masih merasa bersalah?" tanyaku, berusaha menggali lebih dalam. Dia menunduk. "Setiap hari, Rina, aku berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan itu, tapi rasa bersalah itu selalu ada. Jangan biarkan bayang-bayang itu menghalangi kita. Kita bisa melawan ini bersama," kataku meraih tangannya. Malam itu, saat kami berbaring di tempat tidur, aku berusaha tidak mengingat semua kebohongan yang menyakiti kami. Sebaliknya, aku ingin berfokus pada harapan. Kita harus berusaha untuk menjadi lebih baik, Andi. Untuk kita, untuk Budi dan Sari. Andi mengangguk, "Aku akan berusaha, Rina. Aku berjanji." Keesokan harinya, saat matahari terbit dengan penuh harapan, aku tahu bahwa meskipun perjalanan kami penuh tantangan, kami akan terus berjalan, menghadapi setiap rintangan dengan kejujuran, membangun kembali cinta yang telah patah, dan melawan segala kebohongan yang pernah menghancurkan kami. Kami adalah keluarga, dan bersama kami bisa mengatasi segalanya.